Pembahasan mengenai kondisi pensiunan di tahun 2026 kini menjadi perhatian banyak pihak. Bukan tanpa alasan karena jutaan pensiunan di seluruh Indonesia sedang menunggu kepastian tentang dua hal penting, yaitu apakah gaji pensiunan akan mengalami kenaikan dan apakah benar akan ada 2 kali pencairan dana pada bulan Maret 2026. Dua hal ini menyangkut hak dan juga menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga wajar jika banyak pensiunan merasa berharap, cemas, sekaligus ingin mendapatkan kejelasan yang benar. Tahun 2026 menjadi tahun yang cukup penting karena situasi ekonomi nasional sedang berada dalam fase penyesuaian. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas keuangan negara, di sisi lain tetap harus memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pensiunan yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan gaji, pensiun, dan tunjangan selalu menjadi pembahasan serius dan tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Salah satu kabar yang paling banyak dibicarakan adalah isu kenaikan gaji pensiunan. Banyak informasi beredar yang menyebutkan bahwa gaji pensiunan akan naik di tahun 2026, bahkan ada yang menyebutkan sudah disiapkan rapel dan akan segera dicairkan. Informasi seperti ini menyebar cepat melalui media sosial, grup pesan, dan berbagai video yang beredar luas. Tidak sedikit pensiunan yang kemudian berharap dan menunggu, bahkan sampai rutin mengecek rekening. Namun penting untuk dipahami bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pensiunan di tahun 2026. Dasar hukum yang masih digunakan untuk pembayaran gaji pensiun adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur besaran gaji pokok pensiunan dan masih berlaku hingga sekarang. Selama belum ada peraturan baru yang menggantikan atau merevisi aturan tersebut, maka besaran gaji pokok pensiunan masih tetap sama. Banyak yang bertanya, jika ada wacana kenaikan gaji ASN aktif, apakah itu otomatis berarti pensiunan juga ikut naik? Jawabannya tidak otomatis. Secara aturan, gaji ASN aktif dan gaji pensiunan memiliki dasar hukum yang berbeda. Kenaikan gaji ASN aktif harus diatur melalui kebijakan tersendiri dan kenaikan gaji pensiunan juga harus diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah. Jadi, meskipun ada pembahasan kenaikan gaji ASN aktif, belum tentu langsung berdampak pada gaji pensiunan. Karena itu, klaim bahwa gaji pensiunan sudah naik atau rapel sudah cair perlu disikapi dengan hati-hati. Sampai hari ini, belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan pensiun, belum ada peraturan presiden, belum ada peraturan Menteri Keuangan, dan belum ada keputusan resmi yang menjadi dasar pencairan rapel. Jika dasar hukumnya belum ada, maka pencairan rapel belum bisa dilakukan. PT Taspen sebagai pihak yang menyalurkan dana pensiun juga sudah memberikan penjelasan bahwa mereka tidak bisa mencairkan dana tanpa dasar hukum yang jelas dari pemerintah. Taspen hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan secara resmi. Jika belum ada aturan baru, maka Taspen tetap membayarkan gaji pensiun sesuai aturan yang berlaku saat ini. Rapel sendiri sebenarnya adalah selisih pembayaran yang muncul jika ada kenaikan yang berlaku surut. Misalnya, jika kenaikan ditetapkan mulai Januari tetapi baru dibayarkan pada bulan tertentu, maka selisih dari bulan Januari sampai bulan pencairan itulah yang disebut rapel. Namun, jika kebijakan kenaikannya saja belum ada, maka rapel juga belum mungkin ada. Ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Selain itu, perlu dipahami bahwa jika suatu saat nanti ada kebijakan kenaikan pensiun, besaran rapel tidak akan sama untuk semua pensiunan. Setiap pensiunan memiliki gaji pokok yang berbeda, tergantung golongan terakhir dan masa kerja. Karena itu, tidak benar jika ada informasi yang menyebutkan semua pensiunan akan menerima rapel dengan jumlah yang sama. Sampai di sini, kita perlu bersikap realistis. Kenaikan gaji pensiunan memang masih menjadi harapan banyak pihak, tetapi belum ada kepastian resmi di tahun 2026 ini. Namun, ini bukan berarti tidak ada kabar baik sama sekali. Ada kabar lain yang jauh lebih jelas dan memiliki dasar yang kuat, yaitu mengenai pencairan dana di bulan Maret 2026. Bulan Maret 2026 diperkirakan akan menjadi bulan yang cukup spesial bagi pensiunan. Bukan karena kenaikan gaji, tetapi karena potensi 2 kali pencairan dana dalam 1 bulan. 2 pencairan ini berasal dari 2 jenis pembayaran yang berbeda, yaitu gaji pensiun bulanan dan tunjangan hari raya atau THR. Gaji pensiun bulanan sudah menjadi hak rutin yang dibayarkan setiap awal bulan. Ini sudah berjalan bertahun-tahun dan mekanismenya sudah sangat jelas. Setiap pensiunan menerima gaji pensiun melalui rekening bank atau kantor pos sesuai dengan data yang tercatat.
pembayaran ini tetap berjalan normal di bulan Maret seperti bulan-bulan lainnya. Selain gaji bulanan, ada pembayaran THR yang biasanya diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan kebiasaan dan pola tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu memberikan THR kepada pensiunan. Tidak hanya kepada ASN aktif, tetapi juga kepada pensiunan, janda, dan duda penerima manfaat. Ini sudah menjadi kebijakan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Jika melihat kalender dan jadwal Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh di akhir bulan Maret 2026. Biasanya, pemerintah membayarkan THR paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, THR dibayarkan lebih cepat untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu persiapan Hari Raya. Dengan pola seperti itu, sangat besar kemungkinan THR pensiunan akan cair di bulan Maret 2026. Artinya, dalam satu bulan yang sama, pensiunan akan menerima gaji bulanan dan THR. Inilah yang dimaksud dengan 2 kali pencairan dalam satu bulan. Bukan berarti gaji bulanan dibayarkan 2 kali, tetapi ada 2 jenis dana yang masuk ke rekening. Penting untuk meluruskan pemahaman ini agar tidak terjadi salah persepsi. Banyak informasi yang menyebutkan gaji dobel atau gaji 2 kali lipat tanpa penjelasan yang jelas. Padahal yang dimaksud adalah 2 pembayaran yang berbeda. Jika dipahami dengan benar, ini tetap merupakan kabar baik karena ada tambahan dana di luar gaji bulanan. THR untuk pensiunan biasanya diberikan sebesar gaji pokok ditambah komponen tertentu sesuai aturan yang berlaku. Besaran pastinya akan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembayaran THR. Sampai peraturan itu diterbitkan, kita belum bisa memastikan detail nominalnya. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, THR selalu diberikan dan prosesnya relatif lancar. Mekanisme pencairan THR untuk pensiunan juga cukup sederhana. Dana akan langsung ditransfer ke rekening yang sama dengan rekening gaji pensiun bulanan. Pensiunan tidak perlu mengajukan permohonan, tidak perlu mengurus berkas tambahan, dan tidak perlu datang ke kantor. Selama data dan rekening masih aktif, pencairan akan berjalan otomatis. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pencairan tidak mengalami kendala. Pertama, pastikan rekening pensiun masih aktif dan tidak bermasalah. Rekening yang sudah lama tidak digunakan atau mengalami perubahan tanpa pembaruan data bisa menyebabkan keterlambatan. Kedua, pastikan data diri seperti nama, alamat, dan status penerima manfaat masih sesuai. Hal ini sangat penting, terutama bagi janda dan duda penerima manfaat. Jika ada perubahan status yang belum dilaporkan, bisa saja mempengaruhi administrasi pencairan. Karena itu, jika ada perubahan data, sebaiknya segera dilaporkan melalui jalur resmi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, pensiunan juga perlu waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi tertentu dan meminta data pribadi dengan alasan pencairan THR atau rapel. Informasi resmi tidak pernah meminta data melalui pesan pribadi atau telepon yang mencurigakan. Semua kebijakan dan pengumuman resmi disampaikan melalui saluran resmi. Jika kita melihat secara keseluruhan, meskipun belum ada kenaikan gaji pensiunan di awal 2026, pemerintah tetap menunjukkan perhatian melalui pembayaran THR dan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya dibayarkan di pertengahan tahun dan juga mencakup pensiunan. Ini menjadi bentuk dukungan tambahan bagi pensiunan di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Kenaikan gaji pensiunan sendiri memang tidak terjadi setiap tahun. Pemerintah biasanya sangat berhati-hati karena kebijakan ini berdampak besar pada anggaran negara. Namun bukan berarti harapan itu tidak ada sama sekali. Kenaikan pensiun bisa saja terjadi jika kondisi keuangan negara memungkinkan dan pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan. Yang terpenting adalah menyikapi semua informasi dengan tenang dan rasional. Jangan terlalu cepat percaya pada kabar yang belum jelas dasar hukumnya. Selalu periksa sumber informasi dan tunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Dengan cara ini, kita bisa menghindari rasa kecewa akibat harapan yang terlalu tinggi. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting. Pertama, sampai saat ini belum ada keputusan resmi tentang kenaikan gaji pensiunan dan pembayaran rapel di tahun 2026. Kedua, gaji pokok pensiunan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Ketiga, bulan Maret 2026 sangat berpotensi menjadi bulan dengan 2 kali pencairan, yaitu gaji bulanan dan THR. Keempat, THR hampir pasti dibayarkan, tetapi tetap menunggu aturan resmi. Dengan pemahaman ini, diharapkan pensiunan bisa lebih siap dan tidak
mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, dan tetap pantau informasi resmi. Semoga ke depan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh pensiunan di Indonesia.